Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh lagi kembali ada di hadirat Tuhan. Mari siapkan hati kita, biarlah kita membawa persembahan pujian penyembahan yang terbaik di hadirat Tuhan hari ini. Mari kita berdoa untuk membuka ibadah ini. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk hari yang diberkati Tuhan, untuk kesempatan yang indah hari ini kami ada lagi dalam hadirat-Mu. Biarlah Engkau satukan hati kami dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan ibadah kami hari ini menjadi ibadah yang diberkati Tuhan, ibadah yang berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan dari awal hingga pada akhirnya. Roh Kudus melawati kami semua. Roh Kudus memberkati kami, memulihkan kami, sehingga benar-benar kami boleh puas dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Kami nikmati lagi hari ini. Dan kami semua siap untuk memuliakan Tuhan, meninggikan nama Yesus, nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian Kau Tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kasih dan kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kau tetap Allah yang setia, yang kami sembah, yang kami muliakan hari ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan.
tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan, Kau tetap Allah. Kasih kuasa-Mu tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tetap Allah yang sama, walau dunia semua bergoncang. Kau tak tergoyahkan. Oh, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan Engkau. Dahsyat perbuatan-Mu Tuhan, haleluya. Kau Yesus luar biasa, ajaib Engkau Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, Engkau Allah kami yang hebat, Engkau Allah kami yang berkuasa. Hati kami berserah kepadamu Tuhan, karena kami percaya Engkau pembuat mujizat yang sejati dalam hidup kami. Amin, puji Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang pegang hidupku, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan
dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhanku. Karuniai aku akan kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu ubah hidupku seturut dengan kasih-Mu. Hangatkanlah hati kami, ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhanku. Karunia
Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Karena kasih setiamu kami ada sampai hari ini. Engkau adalah jawaban atas hidup kami. Dan kami percaya firman-Mu hari ini adalah jawaban dalam setiap persoalan dan pergumulan hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, kami buka hati kami untuk ditaburi oleh benih firman-Mu. Biarlah benih firman Tuhan itu termeterai dalam tanah hati kami yang baik. Dan biarlah firman Tuhan itu boleh berakar kuat, boleh bertumbuh subur, dan boleh menghasilkan buah-buah yang baik. Dan hidup kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu. Nyatakanlah isi hati Tuhan, kehendak Tuhan bagi kami semua. Apa mau-Mu untuk kami lakukan. Lihat firman Tuhan hari ini, untuk kami boleh tahu, memahami, bahkan kami boleh mengerti, mengenal Tuhan lebih dalam lagi lewat kebenaran firman-Mu. Lihat suara Injil, kebenaran akan disampaikan hari ini lewat hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami terima firman Tuhan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada kesempatan hari ini, tanggal 28 Juni 2026, minggu terakhir di bulan Juni ini. Kita bersyukur karena penyertaan Tuhan yang senantiasa dinyatakan kepada kita dengan ajaib. Kalau bukan karena penyertaan Tuhan, maka kita tidak akan bisa melewati semuanya. Perlu kita akui dan sadari bahwa semuanya adalah karena kemurahan dan pertolongan Tuhan atas kita. Firman Tuhan pada kesempatan hari ini mengambil tema dipanggil untuk berdoa. Doa adalah bagian dari kehidupan kita orang-orang percaya. Orang percaya yang tidak berdoa sebenarnya bukanlah orang yang percaya. Orang yang beriman tapi tidak berdoa berarti keimanannya patut dipertanyakan. Sebab orang yang beriman akan selalu bergantung kepada Tuhan. Dan karena dia bergantung kepada Tuhan, maka dia berdoa. Kita akan baca dalam Efesus 6 ayat 18b sampai 20. Tertulis demikian. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nigeria menjadi salah satu negara yang banyak sekali terjadi aniaya, tekanan, dan pembunuhan terhadap orang-orang yang percaya. Selama 10 tahun terakhir ini, ada puluhan ribu orang yang percaya kepada Kristus dieksekusi, dibunuh. Dan jutaan orang lainnya yang percaya pada Tuhan Yesus mengungsi karena adanya ancaman dan serangan oleh organisasi-organisasi ekstremis Islam seperti misalnya Boko Haram, ISWAP, dan juga Fulani. Bulan Desember kemarin tahun 2025, eksekusi massal terjadi terhadap orang-orang yang percaya. Dan di bulan Mei 2026, baru-baru terjadi bulan lalu, penculikan dan eksekusi dialami oleh seorang guru matematika yang beragama Kristen bernama Michael Oyedokun. Ada banyak gereja yang diserang dan dibakar, dan jemaatnya dikejar, dibunuh, ditangkapi. Bagaimana kalau kita tinggal di Nigeria, saudara? Tentu situasi yang ada di sana akan membuat kita merasa takut. Ada perasaan was-was. Mungkin kita menjadi orang yang ikut mengungsi. Apakah kita masih mau ke gereja dalam situasi ancaman demikian?
Apakah kita akan tetap setia kepada Tuhan? Atau kita meninggalkan iman? Yang luar biasa, orang-orang Nigeria yang beragama Kristen justru tetap pergi beribadah di gereja. Sekalipun mereka tahu sewaktu-waktu bisa terjadi serangan. Meskipun mereka sadar ada resiko kalau mereka ke gereja. Bandingkan dengan kita. Di Indonesia memang ada juga penutupan gereja. Tapi situasinya tidak seberbahaya di Nigeria. Bayangkan di negara-negara lain yang cenderung aman, bahkan sangat aman. Apakah kita setia datang ke gereja, setia beribadah? Apakah kita menunjukkan nilai-nilai sebagai anak-anak Tuhan? Seringkali justru di tempat yang aman, iman malah menjadi lemah. Semangat menjadi tidak ada lagi untuk beribadah. Bersyukurlah kalau situasi aman. Dan dalam situasi aman, rajin-rajinlah beribadah. Dan teruslah setia, bahkan lebih lagi setia, mengasihi Tuhan. Kembali kita perhatikan Efesus 6 ayat 18b sampai 20. Di situ dinyatakan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Rasul Paulus menyampaikan surat ini kepada jemaat di Efesus ketika ia sedang berada di dalam penjara. Penjara dialami oleh Rasul Paulus karena dia memberitakan Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada nasihat di sini. Nasihat yang berkaitan dengan panggilan kita orang-orang beriman. Yaitu nasihat untuk berdoa. Kita semua sebagai orang percaya perlu untuk berdoa. Bukan hanya untuk orang-orang Efesus saja, secara khusus, walaupun memang konteksnya demikian. Tapi ayat ini berbicara kepada kita juga, bahwa sebagai orang beriman, kita perlu berdoa, karena kita dipanggil untuk berdoa. Nah, ada dua target khusus di sini, dari doa yang diminta oleh Rasul Paulus. Yang pertama adalah doa untuk orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus yang dimaksud? Dalam bahasa Yunani, kata kudus ini disebutkan dengan hagios. Dan hagios ini mempunyai arti semua orang percaya yang telah menyatakan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang kudus. Saudara dan saya juga adalah hagios. Kita telah dikuduskan oleh kuasa darah Kristus. Orang-orang percaya yang ada di Nigeria, mereka juga adalah orang-orang kudus. Mereka adalah hagios. Dan mereka perlu untuk kita doakan. Masih ada banyak lagi hagios-hagios lainnya di wilayah-wilayah lain. Di Afghanistan, di Pakistan, di India, dan di wilayah-wilayah lainnya yang butuh doa-doa dari kita, saudara. Termasuk juga hagios, yaitu orang-orang kudus, orang-orang percaya yang ada di wilayah-wilayah aman dan nyaman. Kita perlu doakan mereka, sebab seringkali kenyamanan malah meninabobokan, sehingga iman menjadi larut diterjang oleh arus dunia ini. Kita perlu berdoa, saudara, untuk orang-orang kudus dimanapun mereka berada. Karena mereka adalah keluarga kita. Kita semua adalah saudara-saudara di dalam Kristus. Kita semua adalah keluarga kerajaan Allah. Dan itu sebabnya kita perlu mendoakan semua orang kudus, semua orang percaya. Termasuk kita mendoakan juga diri kita. Jangan lupa mendoakan diri saudara. Karena saudara dan saya juga adalah orang kudus yang telah dikuduskan oleh darah Kristus. Kita perlu berdoa untuk diri kita juga, saudara.
secara pribadi, selain mendoakan orang-orang lain juga, karena kita pribadi butuh kekuatan dari Tuhan untuk menjalani perjalanan iman di dunia ini. Target yang kedua dari doa yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah berdoa untuk para penginjil. Secara khusus Rasul Paulus katakan, berdoalah untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Menjadi pemberita Injil pada waktu itu merupakan tantangan besar. Tidak seperti saat ini, kecuali di beberapa negara tertentu. Memang tantangannya juga sulit. Ada negara-negara yang sulit untuk memberitakan Injil, dan para pekabar Injil malah dipenjarakan. Di Cina misalnya masih ada pemenjaraan terhadap para penginjil. Para pendeta yang masuk ke negara Cina dan bukan warga negara China biasanya akan diminta untuk tidak melakukan penginjilan. Rasul Paulus meminta agar dirinya didoakan, sebab tantangan sebagai pemberita Injil sangat berat. Dia alami sendiri, dan saat itu dia dipenjarakan. Rasul Paulus menyampaikan, berdoalah untuk aku supaya dengan penuh keberanian. Nah, masalah keberanian itu perlu kita doakan, saudara, agar semua orang yang bekerja di ladang misi penginjilan diberikan keberanian. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita masuk ke ranah pribadi kita, sadarkah kita bahwa kita juga sebagai orang beriman, sebagai orang yang dikuduskan oleh darah Kristus, kita juga adalah saksi-saksi Tuhan Yesus. Kita juga sebenarnya adalah pemberita Injil. Melalui kehidupan kita, melalui kesaksian kita, kita adalah penginjil. Apakah kita telah kehilangan keberanian atau malu untuk mengakui Tuhan Yesus kepada sesama kita? Orang-orang di lingkungan di mana kita berada, di sekolah, di tempat kerja, di lingkungan tempat tinggal kita. Apakah kita malu, segan, sungkan, dan tidak berani untuk menunjukkan identitas iman kita? Kita perlu berdoa buat diri kita juga secara pribadi, supaya kita berani menjadi saksi bagi Tuhan. Tentu kita perlu berdoa buat para penginjil dimanapun mereka berada di seluruh dunia. Dan secara pribadi kita perlu berdoa untuk diri kita masing-masing, supaya kita dikaruniakan keberanian dan hikmat untuk menyampaikan kabar keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah di antara saudara yang pernah naik cruise ship, kapal pesiar? Bagaimana rasanya? Pasti menyenangkan, nyaman. Kalau kehidupan seperti kapal pesiar, tidak ada masalah. Semuanya tercukupi, bahkan berkelimpahan. Semuanya nyaman. Kehidupan berjalan dengan baik. Biasanya ada kecenderungan orang menjadi jarang berdoa. Tapi ketika mengalami hardship atau kesukaran, ketika kita mengalami penderitaan, masalah, pergumulan, di saat-saat seperti itu kita malah rajin berdoa. Jangan tunggu kesukaran melanda baru kita berdoa. Dalam keadaan apapun, termasuk situasi nyaman, menyenangkan, kita harus berdoa. Pertanyaan buat kita, apakah kita berdoa? Atau kita saat ini dalam kondisi malas berdoa? Kapan terakhir kali saudara berdoa kepada Tuhan? Biarlah mulai saat ini kita mengambil sikap dan komitmen untuk berdoa senantiasa. Ada beberapa indikator kehidupan doa. Yang pertama, saudara, orang percaya itu pasti berdoa dengan intens, sering berdoa, selalu berdoa. Kalau kita tidak pernah berdoa, mungkin kita sudah kehilangan sebagian dari iman kita kepada Tuhan. Mari berdoa, saudara. Jadikan doa sebagai gaya hidup kita. Berdoa tidak perlu menunggu ada sesuatu, saudara. Misalnya masalah baru kita berdoa.
Tidak perlu menunggu waktu makan baru kita berdoa. Jangan sampai kita berdoa hanya pada saat mau makan saja. Kita perlu berdoa, saudara, kapanpun, secara spontan. Walaupun kita tidak melipat tangan, tidak mengambil posisi sikap tubuh berdoa, kita masih tetap bisa berdoa kepada Tuhan. Doa adalah posisi hati kita yang terkoneksi selalu kepada Tuhan. Jadi dimanapun kita berada, di angkot, di bus, mungkin di kereta api, di mana saja kita bisa berdoa kepada Tuhan. Ketika bertemu dengan orang yang share masalahnya kepada kita, kita bisa doakan mereka pada saat itu juga tanpa harus menunggu nanti. Dan tentunya saudara, kita perlu punya target dalam doa-doa kita. Orang-orang tertentu, pemerintah, kita perlu punya target doa syafaat kita. Karena doa bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita perlu berdoa untuk keluarga, untuk komunitas, untuk siapa yang Tuhan taruhkan dalam hati kita untuk kita doakan. Berdoalah dengan konsisten, saudara, dengan tekun, penuh komitmen kepada Tuhan. Daniel punya kehidupan doa yang rutin. 3 kali sehari dia selalu berdoa kepada Tuhan. Mungkin saudara mengatakan, oh saya juga berdoa 3 kali sehari. Pada saat makan pagi, makan siang, makan malam. Itu bukan termasuk doa kita, saudara. Memang itu berdoa juga. Tapi doa yang dimaksudkan berbeda dari itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jadikan kehidupan kita kehidupan yang berdoa. Karena kita dipanggil untuk berdoa oleh Tuhan. Doa merupakan sarana yang Tuhan sediakan bagi kita. Sarana yang gratis untuk kita. Untuk masuk ke dalam hadirat-Nya dan mengalami kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Mari jadikan hidup kita sebagai kehidupan yang berdoa dan melakukan doa sesuai dengan tuntunan Tuhan. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk memiliki kehidupan doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang kembali mengajar, mengingatkan kami untuk memiliki kehidupan doa yang sungguh-sungguh. Karena kami dipanggil untuk berdoa. Kami berdoa saat ini untuk saudara-saudara kami seiman yang ada di Nigeria, yang sedang mengalami aniaya, yang mengalami penderitaan kesukaran karena iman mereka. Tolong mereka Tuhan, berikan kekuatan dan jamah hati orang-orang yang melakukan aniaya. Lawat mereka supaya mereka juga mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan dan bertobat serta mengalami anugerah keselamatan daripada-Mu. Berkati juga saudara-saudara kami seiman yang ada di negara-negara lain yang juga dalam kesulitan. Bahkan juga yang ada di Indonesia yang mengalami penutupan gereja, yang mengalami ancaman dan serangan. Berikanlah kekuatan dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para penginjil, para hamba Tuhan, di mana saja mereka melayani. Berikan mereka kekuatan, keberanian, hikmat, dan kuasa-Mu Tuhan untuk melayani pemberitaan Injil dengan penuh sukacita dalam perlindungan Tuhan. Dan tolong kami juga Tuhan, supaya kami sebagai anak-anak-Mu juga Tuhan berikan keberanian untuk menjadi saksi-saksi-Mu, memberitakan Injil-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari-hari ke depan, dalam sepanjang pekan ini, dalam tugas aktivitas kami, agar apa yang kami lakukan dan kerjakan senantiasa mempermuliakan nama Tuhan, dan Tuhan membuat kami berhasil dan berkemenangan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan berikan semangat baru, yang sedang dalam pergumulan Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib, mujizat-Mu dinyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita bersama secara online sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan terus berlanjut, karena ibadah yang sejati adalah kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya.